Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, kali ini apa yang terjadi dengan pasangan atau orang yang terkoneksi denganmu atau dirimu, di mana tentang hubungan ya. Judulnya apa saya belum tahu, nanti di akhir baru saya berikan judul sesuai apa yang kelihatan atau terbaca dari energi tarot ini ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana tentang hubungan ya. Ini bisa hubungan percintaan, pertemanan, persaudaraan, ataupun apapun ya. Kita lihat apa yang akan terjadi ataupun mungkin sudah terjadi ya. Ada King of Wands, ada Six of Swords, Knight of Cups, Page of Swords, Four of Cups, the Emperor, the Wheel of Fortune. Oke, wow, ini bicara tentang sesuatu yang disembunyikan akan ketahuan juga ya. Atau sebusuk-busuknya bangkai pasti tercium juga ya. Berarti di sini ada orang yang memanipulasi, tukang manipulatif, tukang playing victim ya. Ini kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, entah di dalam hubungan, kamu bisa menyesuaikan saja karena tadi saya bilang energinya general ya, kamu yang menentukan. Saya hanya membacakan sesuai energi yang paling tinggi, di mana yang orang-orang ini terkoneksi dengan kamu di sini orang-orang yang toksik ya. Kalaupun mungkin sudah terbaca saat ini, berarti ini adalah apa dibilangnya, semesta menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi, petunjuk ini ya. Inilah petunjuk untukmu, tapi terkadang kamu nggak peka. Kalau belum terjadi ya berarti siap-siaplah ya. Kamu akan mendapatkan orang-orang yang sesuai dengan karakter dari energi ini ya. Bicara tentang orang yang hanya datang ya, dia melihat kamu dulu nih ya. Kamu tuh punya sesuatu tidak untuk dia ya. Dia lagi melihat, memantau. Kalau kamu mempunyai sesuatu buat dia, kamu silahkan duduk di kursi nih. Artinya silahkan kamu berteman dengan saya, silahkan kamu masuk dalam hidupku, tapi kalau tidak jauh-jauh ya. Karena di sini kan ada roda mesin ya. Dia merasa bahwa kamu itu hanya bisa sekedar hanya untuk dimanfaatkan. Kamu tidak tahu bahwa kursi ini, tempat duduk ini adalah sesuatu yang mana hanya untuk duduk, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu itu sedang dijadikan seperti mesin ATM ya, di mana dia ada keuntungan di situ. Di mana kamu ada keuntungan atau dia bisa mendapatkan keuntungan dari dirimu, silahkan kamu duduk di kursi singgasana itu. Singgasana ini dalam artian seolah-olah kamu dijadikan raja, dijadikan ratu, dia orang baik, padahal kamu tidak tahu bahwa itu niat licik dia. Di mana dia berikan pelayanan, sanjungan, dan lain-lain yang buatmu nyaman, padahal kamu tidak tahu bahwa kamu itu sedang masuk perangkap dia. Ya.
Begitu juga tentang nebeng-nebeng, ya, orang tukang nebeng. Ini akan ada, ya. Karena di sini saya merasa di sini kamu dalam kondisi tidak enakan. Jadi suka nebeng-nebeng. Ini petunjuk juga. Jadi ini petunjuk dari semesta bahwa kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang hanya melihat dari keuntungan, itu berarti orang itu toksik. Tapi kamu tuh terkadang oh dia baik, atau saya yang terlalu ini, atau jadi beda petunjuk, ya, beda juga ujian. Ya, kalau ujian berarti kita harus sabar. Kalau petunjuk berarti kita yang harus bisa mengambil keputusan untuk keselamatan diri kita dari sisi mental, fisik, dan keuangan. Terkadang kita itu salah mengartikan petunjuk. Ya, kalau kita lagi diberikan ujian, kita sabar. Tapi kalau kita diberikan petunjuk, berarti kalian harus mengambil keputusan untuk bisa membuat dirimu bahagia. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik, ya dirimu gak akan bahagia. Kenapa? Ya karena dirimu tidak tegas untuk dirimu. Kamu mengizinkan mereka menyakiti dirimu. Nah ini, di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih peka terhadap mana ujian, mana petunjuk. Dan ini kondisinya nih petunjuk dari semesta untukmu. Ya. Jadi jangan salah pemikiran negatif, wah ini saya harus tetap sabar. Kamu tetap sabar dengan orang toksik. Padahal kamu sudah tahu orang toksik itu adalah petunjuk. Supaya kamu, oh ini gak boleh gak boleh dekat-dekat ini. Tapi kamu ya sabar-sabar aja di situ, ya. Akhirnya apa? Hidupmu menderita sengsara selama-lamanya. Karena apa? Tidak terkoneksi dengan orang-orang yang benar. Ya, kalau kita ujian, ya diselesaikan berarti kita naik tingkat. Ujiannya kayak bagaimana? Mungkin sakit, ya, dalam kemiskinan, itu ujian. Tapi kalau terkoneksi dengan orang toksik, itu petunjuk bahwa itu orang nggak baik loh. Tapi kok kamu masih di situ? Berarti ya kamu mengizinkan dirimu untuk disakiti. Begitu ya. Jadi mengerti ya. Dalam spiritual itu ada petunjuk dan ada ujian. Jangan sampai kamu salah. Ya. Kalau ujian, kamu lolos ujian, kamu akan naik kelas. Kayak kita dari SD ke SMP, SMA, otomatis kan ada pencerahan dalam hidup kita lebih pintar. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan orang toksik, ujiannya nggak akan lolos-lolos, nggak akan lulus-lulus. Ya, ujian terus, tahan kelas terus. Karena apa? Belum tercerahkan. Iya kan? Kalau kamu ujian, baru kamu terkoneksi orang toksik. Orang toksik ini apa? Orang-orang yang tukang malas ini contoh kalau kita di kuliah atau sekolah ya, tukang main game, tidak membuat kita termotivasi untuk belajar. Nah itu ujian. Ya, maaf, itu petunjuk bahwa orang ini tidak tepat untuk kamu. Di mana dia tidak mendukung akan ujian kamu. Tapi kalau orang yang tepat, dia akan membantumu belajar untuk bisa meloloskan kamu dari ujian itu. Begitu ya. Jadi jangan sampai salah. Di sini koneksinya kamu terkoneksi dengan orang-orang yang toksik, di mana ujian-ujian ini yang akan petunjuk-petunjuk ini yang harus kamu lihat bahwa ini orang ini toksik. Tapi kamu kadang-kadang nggak peka. Tuh ya. Jadi orang-orang yang bersilat lidah di depan-depan baik, di belakang-belakangnya ember. Ya, cerita kesalahan kamu, kekurangan kamu, atau bahkan menjelek-jelekan kamu dan keluarga. Ya, tukang nebeng-nebeng, walaupun teman ya. Kita itu jangan berteman dengan orang yang mental miskin, nebeng aja. Minta aja. Atau mungkin kamu yang nebeng, atau kamu yang minta. Itu berarti kamu toksik untuk dirimu dan toksik untuk orang lain. Harus bisa mental pejuang, jangan mental miskin. Otomatis kalau kamu mental miskin, ya kemiskinan akan datang ke dirimu. Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa oh ini orang nih nebeng terus, berarti kalau kamu bilang nggak apa-apa, saya juga sekalian kok, berarti kamu mengizinkan untuk dia tidak naik kelas. Kamu mengizinkan dia untuk gagal. Sama seperti anakmu, kamu rasa sayang sekali gitu kan. Akhirnya apa? Dia manja, ketergantungan sama dirimu. Yang susah siapa? Dirimu. Kenapa? Karena di hari tua kamu nanti dia tetap masih nebeng kamu. Ya, tidak mandiri. Jadi jangan salah kita berpikir oh ini kita kasihan, ini enggak. Tapi kita harus punya sisi ketegasan untuk batasan untuk diri kita di masa depan dan diri dia di masa depan. Ya, tukang nebeng-nebeng itu enggak bagus. Nebeng ini, nebeng itu, pinjam ini, pinjam itu nanti menjadi kebiasaan. Ya. Kita memang punya kasih, tapi kalau kasih kita salah diartikan orang, ya, kebaikan kita disalah artikan orang, ya berbahaya untuk dirinya dan diri kita. Akan hancur di hari esok, ya.
Macam contoh, pasangan ya, istrinya kerja, suaminya di rumah aja, istrinya berpikir daripada ribut, toh uang saya bisa kok untuk menghidupi keluarga. Iya, tapi itu tidak semestinya seperti gitu. Nanti akan ribut terus dan memberdayakan kemalasan suami. Walaupun kamu bisa, tetap harus suami punya tupoksi masing-masing dikerjakan, bukan terbalik. Ya, kondisi saat ini terbalik. Istri pergi cari kerja, laki-lakinya di rumah. Ya, ini hati-hati loh. Harus dikomunikasikan. Terkadang takut komunikasi, akhirnya ribut. Nah, ini toksik di sini dari hubungan. Ya, menjadi diri sendiri. Ya, egois. Ya, memang kita bilang menjadi diri sendiri adalah yang bagus, tetapi menjadi diri sendiri yang egois ini kan berarti individualis. Dalam satu hubungan gak bisa kita bilang individualis. Harus bersama, harus rembuk, harus komunikasi. Kalau gak ada komunikasi gimana? Ya, nah ini keras ya, take of sword, keras hati. Minta maaf aja susah, apalagi mau introspeksi diri. Nah, itu sudah kategori orang toksik kan? Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, berarti ini petunjuk untukmu bahwa dia orang tidak baik untukmu, tidak pantas untukmu. Ya, dikasih tahu, dikasih nasihat, nggak mau dengar. Terus kamu mau di situ supaya dia berubah. Ya, berarti kamu mengizinkan dirimu untuk gila. Terkadang kita tuh kebanyakan mungkin kita nggak lihat bahwa kita itu sakit di mental. Karena kita terkoneksi dengan sakit fisik saja, padahal kamu gak lihat hatimu, jiwamu itu sakitnya luar biasa. Terkoneksi dengan orang-orang ini. Ya, kita harus waras dulu, baru kita dapat sehatnya. Tapi kalau kita gak waras dari sisi psikologi, ya siap-siap sakit-sakitan datang. Sakit apapun, mau mah, migrain, ya, flu apa, semuanya itu dari pikiran juga. Karena hati gak bersih. Ya, tuh dengan saya lihat di sini, hubungan dari mungkin pimpinan, orang tua yang toksik. Bukan berarti orang tua saya harus bilang kamu meninggalkan kayak anak durhaka, tidak. Ya, tetapi akan lebih mengerti, oh karakter orang tua saya begini, saya nggak usah terlalu mau pusingkan. Kadang-kadang anak itu mengambil hati, akhirnya apa? Pada saat usia besar bentrok dengan orang tuanya, sudah seolah-olah nggak mau mengakui orang tuanya lagi karena sudah ada luka batin. Ya, dia tetap orang tuamu walaupun salah, tetapi kamu harus tetap bisa memberikan pemaafan. Karena saya lihat di sini ada orang tua toksik, ya, membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain atau orang lain, ya. Terus habis itu bicaranya kasar, ada pemukulan, ya. Nah ini, kamu sudah tahu bahwa orang tuamu keras, ya sudah, kamu kenapa ladeni atau ini, biarkan aja, nggak usah cari masalah. Kalau bisa ya kamu tetap begitu dengan kondisi tenang. Ataupun ya kalau kamu sudah kerja ya bisa kamu kos sendiri untuk ketenangan jiwa. Tetapi ingat, tetap harus berbakti, harus tetap memberikan maaf kepada orang tua. Kalau bicara tentang pasangan, ya kembali lagi kepada dirimu, harus dikomunikasikan dengan baik. Ini kan kuncinya, komunikasinya nggak ada. Ya, sama-sama egois, sama-sama keras hati. Ya. Dan harus lebih tenang. Ingat, waktu tidak akan terulang. Jadi isilah kehidupanmu untuk menjadi bahagia. Jangan sampai kamu terus-terusan stres, emosi, kasihan, waktumu terbuang hanya untuk terkoneksi dengan orang-orang yang tidak bermanfaat. Ya, bukan berarti saya bilang harus bisa ada manfaatnya orang itu, tapi setidaknya manfaat yang positif, bukan dimanfaatkan, ya, beda ya. Bermanfaat untuk kamu untuk bisa menjadi lebih baik. Kamu bisa menjadi orang yang hebat, orang yang bisa belajar, orang yang optimis. Ya, bukan terkoneksi dengan orang pemalas, pesimis, mageran. Ya, berarti kamu menyanyiakan waktumu. Dimana orang sekarang kondisinya sudah tua, contoh ya, kan kebanyakan seperti gitu, sudah tua baru mau mulai. Waktu muda fit-fit, tenaganya kuat, di mana? Pada saat sudah rentan baru masih mau kerja, ya percuma. Harus dari sekarang kerja, selagi masih kuat. Setelah itu menikmati hidupmu dari hasil apa yang kamu sudah kerjakan. Nah, jangan kamu habiskan uangmu hanya untuk orang yang tidak apa ya kalau dibilang, tidak menghargai kamu. Dan ini kebanyakan ada. Ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu terbongkarnya topeng-topeng mereka, di mana itu adalah satu petunjuk untukmu, di mana kamu harus bisa mengambil keputusan
agar hidupmu lebih baik ya. Dimana tadi saya bilang ada orang yang hanya munafik ya, baik di depan padahal sebenarnya tidak tulus kepadamu. Cerita-cerita di belakang, orang yang suka-suka nebeng ya, suka minjam, itu kurang bagus ya. Dan keras hati, egois ya, tidak mau minta maaf, tidak mau introspeksi, orang yang tadi saya bilang mulutnya kurang bagus ya, entah bergosip, entah memaki, cacian ya, ataupun ada KDRT, itu juga kurang bagus dekat-dekat kamu. Kamu yang harus bisa mengambil perlindungan. Kak Ica, tapi mereka sudah berubah. Ya syukur kalau dia berubah, tapi jangan kaget kalau mereka nanti kembali lagi ya, selingkuh. Apa itu semua penyakit yang akan kambuh. Pemukulan, KDRT itu satu saat nanti. Mungkin sekarang dia sudah ini, tapi kalau dia lagi tertekan, jangan kaget kalau dia akan memukul lagi ataupun memukul anakmu. Dan ini bisa trauma berkelanjutan kepada keturunan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi isilah waktumu sebaik mungkin, jangan pernah sia-siakan waktumu, karena waktu tidak akan terulang lagi. Ciptakan surga di bumi ini, sehingga kamu bisa mendapatkan surga di dunia sesudah kematian nanti. Intinya gitu. Kita nggak bisa mendapatkan surga kalau di bumi ini kita sengsara. Kenapa? Karena hati kita tidak bahagia. Kita akan mendapat neraka nanti. Karena untuk bisa kunci masuk surga adalah hati yang gembira, hati yang bahagia. Jadi ciptakan surga di dunia ini, baru kamu bisa mendapatkan surga di dunia setelah kematian. Ya. Terkadang kita bilang harus sabar, tapi emosi, rasa sakit hati, terus kecewa itu ada dalam itu sama saja kamu memendam neraka dalam dunia ini. Akhirnya apa? Kamu pintu surgamu nggak bisa terbuka karena kamu berkamuflase, kamu bertopeng dengan kebaikan, kesabaran, padahal hatimu itu sangat penuh kebencian, amarah. Itu logikanya seperti gitu. Jadi kalau kamu mau mendapatkan surga di akhirat nanti, ya kamu harus buat dirimu bahagia, atau buatlah bumi ini di mana kamu ciptakan surga di kehidupan nyata kamu saat ini. Gitu ya. Jadi lepaskan orang-orang toksik, lepaskan orang-orang yang tidak membuatmu bahagia. Dengan caramu, entah berpisah, entah jaga jarak, ataupun ya pura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi tetap kamu bahagia. Intinya seperti gitu. Kembali ke dirimu. Selama kamu bahagia, hidupmu akan baik. Dari kesehatan, dari keuangan, dan juga dari hubungan. Ya, jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Fokuslah pada dirimu dan selalu menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.